Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Bersaksi Allah dan para malaikatnya juga bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Ulul ilmi juga bersaksi. Siapa yang baca ayat ini kemudian dia menitipkan persaksian itu kepada Allah, di hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada para malaikat, udkhulul jannah, masukkan hambaku ini ke surga, karena dia telah menitipkan persaksian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibaca sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Kita baca bareng-bareng persaksian itu dalam surah Ali Imran ayat 18. Baik. Suatu saat seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Anta Muhammad?" "Ya, ana Muhammad." Lalu satu lagi bilang, "Anta Ahmad?" "Ya, aku Ahmad." "Ana Muhammad wa Ahmad." Nama Nabi yang paling banyak disebut Muhammad, Ahmad. Selain ada Al-Mahri yang menghapuskan kekufuran, Asy-Syafi yang memberikan syafaat, tapi yang paling banyak adalah Ana Ahmad wa Muhammad, orang yang terpuji dan orang yang paling banyak memuji. Qala akhbirna an a'dhami syahadah, kabarkan kepada kami tentang persaksian yang paling agung. Persaksian yang paling agung. Nabi Muhammad tidak menjawab. Persaksian yang paling agung dalam kitab Allah, turun wahyu menjawab ini, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallah, bersaksi Allah, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia, wal malaikah, dan para malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi juga bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, qa'iman bil qist, ini persaksian yang benar. La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Siapa? Nah, dua orang tadi langsung bersyahadat masuk Islam. Man qara'aha, dalam madarik kitab madarik disebutkan siapa yang membacanya inda manamihi, ketika mau tidur, wa qada ba'daha, atau setelah bangun tidur. Asyhadu bima syahidallah, aku bersaksi dengan persaksian Allah. Wa astaudiullah, aku titipkan persaksian ini kepada Allah. Hadhihi syahadah hiya indahu wadi'ah, dia di sisi Allah ada titipan. Yaqulullah yaumal qiyamah, dia telah punya titipan di sisi Allah, dan Allah berfirman di hari kiamat nanti, inna li abdi, sesungguhnya hambaku ini, hadza indi ahadan, aku punya janji, dia punya titipan, wa ana haqqu man waffa bil adi, aku yang paling memenuhi janji itu. Lalu dikatakan udkhulu abdil jannah, masukkan hambaku ini ke surga. Kita banyak sekali, lalu nanti kita titipkan syahadat ini kepada Allah. Tidak bisa setiap hari, minimal hari ini kita membacanya. Tolong diikutin kalam ini. Syahidallah, ikutin. Annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Asyhadu bima syahidallah wa astaudiullah hadhihi syahadah aku bersaksi dengan persaksian Allah yang Allah bersaksi dengannya, dan aku titipkan persaksian ini kepada Allah. Jadi tiap hari bangun tidur, mau tidur baca itu dijamin kalau nanti wafat menghadap Allah, udkhulu abdil jannah, masukkan hambaku ini ke surga. Banyak sih ragam-ragam kalam-kalam begini, seperti mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalatil jannah, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tapi kan kita juga nggak bisa menjamin juga, pas mati-mati tahu-tahu mati, belum sempat mengucap la ilaha illallah, kalam terakhirnya atau kalam terakhirnya mungkin ya kita nggak jelas, belum tahu. Nah ini bangun tidur dan mau tidur. Tapi ada juga yang secara umum pagi hari, sore hari membaca sayyidul istighfar. Kalau mati hari itu riwayat Imam Bukhari dijamin masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi dari kalam-kalam ini tersimpul sih kalamnya kalam la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Itu kalam tauhid semua. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, khalaqtani, engkau telah ciptakan aku, kita ngaku kita ini hamba ciptaan Allah. Khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berjanji, aku dalam perjanjian untuk taat kepadamu sesuai dengan kesanggupanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang pernah aku perbuat. Abu laka bi ni'matika alayya, aku
mengakui nikmatmu yang kau karuniakan kepada aku. Wa abu bidambi, aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Jadi meninggikan Allah setinggi-tingginya, merendahkan kita diri ini serendah-rendahnya. Banyak ragam-ragam kalam begitu yang kalau kita lakukan akan menjadi ahlul jannah. Nah, perjalanan kita thalabul ilmi, menuntut ilmu ini perjalanan menuju surga. Nah, kita ini kan musafir sesuai dengan sabda Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka tandanya Allah telah memperjalankan hamba itu menuju surganya. Semoga kita semuanya termasuk hamba yang terpilih dalam perjalanan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita ini kan musafir ke kampung akhirat. Betul tak betul? Kita ngaji mati, nggak ngaji mati juga. Sholat mati, nggak sholat mati juga. Sedekah mati, nggak sedekah mati juga. Kerja mati, nggak kerja juga mati. Kita ini lagi bermusafir, detik demi detik, jam demi jam, waktu demi waktu, hari demi hari, pekan demi pekan, Jumat demi Jumat, semua sudah ada hitungannya. Hanu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menetapkan kematian kamu dan kami nggak akan terkalahkan. Ujungnya itu sudah ada garisnya. Cita-cita kita, Nabi pernah membuat garis panjang, tapi ada kotaknya, ada halangan kecil-kecil. Nah, kotak itulah kotak kehidupan kita. Yang kecil-kecil itu gangguan, rintangan. Dalam hidup ini pasti ada gangguan, rintangan. Ada senengnya, ada susahnya. Orang kaya seneng ada, orang miskin seneng ada nggak? Ada juga. Orang kaya susah ada nggak? Ada juga. Orang miskin susah banyak. Ada juga gitu. Tapi kalau saya lihat itu kesusahan orang kaya sama orang miskin itu beda. Belakangan ini adalah gitu. Kalau orang miskin itu WA gitu, mau buat makan ini beli lauk gitu, nggak punya air, mau minta mau ini saya nitip KTP buat apa namanya, buat beli air aja nitip KTP karena nggak punya duit sama sekali. Tapi orang kaya yang laporan sama saya habis ditipu 400 juta. Ini kan terlalu jomplang ini sebenarnya. Itu kalau buat beli air atau makan 400 juta itu cukup berapa seumur hidup itu. Tapi dia punya kesusahan juga. Yang sebelah sana saya ditipu, bukan ditipu. Apa itu? Rekening saya hilang 300 juta. Yang sebelah sana 100 juta. Tapi sama-sama punya kesusahan. Sedih mana? Nggak bisa minum dengan kehilangan 400 juta. Sedih mana? Kalau nggak bisa minum kan beli minum selesai. Cukup dengan berapa tadi? Nah, cukup dengan kita transfer 100.000, 200.000 untuk minum hari itu cukuplah gitu istilahnya. Ya itu semuanya punya kesusahan. Apa orang kaya nggak punya utang? Banyak. Utangnya orang miskin beli beras. Orang kaya buat bikin perusahaan sekian miliar. Dia utang juga sebenarnya gitu. Punya utang juga. Bukan nggak punya utang. Tapi semuanya itu ada kesenangan, kesusahan. Nah, dalam bab dakwah wasatiyah ada paham nih, paham yang berkembang. Sebenarnya agama ini mengajarkan teosentrisme atau antroposentrisme. Ini bahasanya agak ilmiah gitu. Teosentrisme itu segala sesuatu berpusat sama Tuhan. Dari Tuhan untuk Tuhan. Nah, ini itulah. Semua ini dari Tuhan untuk Tuhan. Kalau antroposentrisme semuanya untuk manusia. Agama ini untuk Tuhan, untuk manusia sih. Kepahaman belum?
Mengaruh agak panjang dikit ini. Jadi ada dualisme lah. Ada khalik, ada makhluk. Khalik kan sang pencipta, Allah. Makhluk kita. Nah, alam ini sebenarnya ada ini disediakan buat melayani Tuhan atau melayani manusia. Ibadah ini untuk Tuhan, untuk manusia. Nah, paham ini sesungguhnya kalau kita cek ke ayat-ayat, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini kan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan untukmu semua di muka bumi ini. Khalaqalakum, untukmu. Untuk siapa? Manusia. Alam raya itu manusia. Berarti manusia bebas dong mengelola untuk manusia. Tapi apakah ayat berbincang begitu? Ternyata enggak juga. Menyediakan alam ini untuk dikelola. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Jadi tetap ada timbangan-timbangan ayat yang enggak sepenuhnya antroposentrisme yang semua buat manusia, saenake udele dhewe, enggak juga gitu. Terus semuanya untuk Tuhan, enggak, manusia itu enggak penting, enggak juga. Nanti dalam beberapa fikih itu justru mendahulukan kemanusiaan daripada ketuhanan. Dalam beberapa fikih, misalnya kalau mau berangkat ke masjid, ada orang ketabrak, udah komat nih, kita nolong yang ketabrak dulu atau sholat dulu? Idealnya kalau belum ada yang nolong, kita tolong dulu, belum ada yang nolong. Manusia dulu kan, padahal sholat mau menyembah Allah. Nah di sini ada berlaku hukum yang mudhoyak dengan yang muasa. Waktunya yang sempit dengan yang luas. Ini nolong ini harus segera ini. Nanti diantarkan terus sholat bisa. Terus dalam beberapa perkara hal darurat itu membuat sholat harus diakhirkan, kadang dijamak sampai dikosor terhadap ketuhanan. Jadi di sana banyak yang istilahnya nggak semata-mata paham ini harus kita ikuti letterlek gitu. Sama tentang paham ketuhanan, tentang yang disebut teosentrisme. Semua itu harus untuk Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan. Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau dalam pahamnya itu Qadariyah, Jabariyah. Kalau yang Jabariyah kan semua sudah ditetapin Tuhan. Termasuk kita duduk, ngaji, sudah ada ketetapannya. Mati, sakit, sudah ada ketetapannya. Jadi kita kayak wayang. Wayang yang tidak punya kehendak, tinggal ngikut aja. Apakah ini benar? Paham yang seperti ini? Kalau begitu kenapa harus ada surga dan neraka? Wong semua sudah tetapin sama Tuhan. Jadi ini juga nggak sepenuhnya benar. Maka dalam Asy'ari, paham Ahlussunnah wal Jamaah itu manusia itu punya yang namanya pilihan, irodah, niat. Tapi niat ini nggak akan terlaksana kecuali dengan izin Allah. Jadi tengah-tengah lah gitu. Jadi kita mampu ke masjid juga dengan izin Allah, kekuatan dari Allah. Maka ada zikir la haula wala quwata illa billah. Jadi nggak persis kayak wayang. Kalau wayang itu kan dia ngececer gitu, nggak punya niat. Tapi kalau kita ada niat, ada kehendak, disertakan dalam diri ini. Dengan niat itulah manusia mendapatkan nilai dalam kehidupannya. Bahkan niat tanpa perbuatan pun sudah ditulis sebagai kebaikan, kata Nabi. Orang yang niat tahajud, bangun-bangun sudah subuh, dapat nilai dari niatnya, satu kebaikan. Maka orang yang berniat taubat ke tempat orang yang soleh, belum beramal soleh, taubatnya sudah menghapus dosanya, niatnya ditulis satu kebaikan.
malaikat rahmat, malaikat adab berebut ruh hamba ini, dan akhirnya diberikan malaikat rahmat. Alhamdulillah, karena sudah punya niat baik. Semoga Allah tuntun kita untuk senantiasa punya niat baik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam dunia dakwah, kalau kita bersifat yang sifatnya jabariyah tadi, semua sudah ditetapkan sama Allah. Buat apa berdakwah? Dakwahin orang yang nggak mukmin, yang nggak muslim, yang nggak mau baik. Wong sudah ditetapin kok, mau sholat nggak sholat, dia tetap aja begitu. Wong semua sudah ada takdirnya. Kalau faham jabariyah ini kita terapkan dalam dakwah, orang nggak perlu ngajak orang. Lah hidayah dari Allah, kita nggak bisa mengislamkan. Tapi ada ayat yang berbunyi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau benar-benar bisa mengajak, memberikan hidayah, bimbingan ke jalan yang lurus. Nah, di situ hidayah ada dua, hidayah taufik yang dari Allah, hidayah irsyad bimbingan dari hamba. Maka di sini enggak sepenuhnya pahamnya itu paham jabariyah, paham yang semua ditetapkan. Kenapa? Buktinya para nabi tetap berdakwah. Nabi Ibrahim tetap dakwahin Namrud, walaupun akhirnya Namrud mati dalam kekufuran. Nabi Musa tetap mendakwahi Fir'aun, walaupun akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Nah, jadi di sana kan ada perintah kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergi ke Fir'aun sana, dakwahin. Dia itu melampaui batas dalam memimpin Mesir. Faqullalahu qaulan layyina, berkatalah yang lemah lembut. Raja itu kalau dikasih kata-kata kasar ini yang lembut lah gitu. Walaupun Fir'aunnya keras, kamu ngomongnya yang lemah lembut. Faqullalahu qaulan layyina. Fir'aun akhirnya dapat hidayah enggak? Enggak. Lalu kenapa disuruh berdakwah? Di situ ada usaha. Di situ menunjukkan bahwa ya hasilnya nanti memang terserah Allah, tapi dalam proses ini kita harus berusaha. Jadi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau benar-benar bisa mengajak, bisa memberikan hidayah, bimbingan ke jalan yang lurus. Harus dipadukan ayat ini antara hidayah irsyad bimbingan dengan hidayah maunah taufik. Hakikat hidayah memang akhirnya yang taufik itu dari Allah, tapi irsyad ini ada peran serta Nabi. Nah, Nabi Muhammad atau manusia pengikutnya, hamba-hamba pengikutnya, ulul ilmi, termasuk juga al-ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad mengajak Abu Thalib, ini diperselisihkan. Saya ambil contoh yang Abu Lahab lah. Abu Lahab itu paman Nabi, datangin Nabi, Nabi ngajak, tapi justru menentang dakwah Nabi Muhammad. Kalau mereka menentang nggak kayak kita, cuman diem nggak mau ngikut, enggak. Tabbannak Muhammad, brengsek ke Muhammad. Nabi apakah kemudian saat itu di Bukit Safa membalas? Enggak, turun wahyu. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Dalam ayat Al-Qur'an terhadap seseorang enggak ada yang disebutkan sampai selengkap ini. Dirinya, hartanya, usahanya, istrinya, semua disebutkan di sini lengkap dalam kebinasaan. Tabbat yada abi lahabin wa tab, yang brengsek, yang binasa itu Abu Lahab.
kedua tangannya, anggota badan disebut yada Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Enggak ada gunanya hartanya yang dikumpulkan, emas-emas, perak-perak. Wa ma kasab, usahanya belum selesai. Wa mra'atuhu, istrinya, perempuannya. Kalau Fir'aun kan cukup dia aja, enggak disebutkan khusus begitu. Karena istrinya mukmin. Kalau Abu Lahab ini sempurna, keluarganya, hartanya, usahanya. Memang mereka satu keluarga ini kompak menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang nggak nerima dakwah itu bertingkat-tingkat. Ada yang nggak nerima diem, ada yang nggak nerima tapi menentang. Nah ini yang paling keras ini, menentang kemudian pengen membinasakan, bahkan ngelukain Nabi. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dalam kisah sejarah tarikh disebutkan kan, ini saking jengkelnya sama dakwahnya Nabi, ini istrinya Abu Lahab itu sampai masang duri-duri depan pintu Nabi. Belum selesai turun wahyu, Al-Lahab ini dia ke Mekah bawa batu itu. Aina Muhammad, mana Muhammad? Mau melemparkan batu itu ke wajah Nabi. Ya Abu Bakrin, Abu Bakar, mana temanmu Muhammad? Kurang ajar itu. Turun wahyu yang menghina aku, menghina suamiku. Tapi saat itu Abu Bakar kaget tuh. Ini kenapa perempuan ini kok nanya Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad duduk di sampingnya. Setelah dia pergi, ya Rasul, dia nanya, tadi dia nyari-nyari Anda, padahal Anda di sampingku. Gitu. Allah menutup pandangannya terhadap aku. Nabi Muhammad itu bisa ngilang istilahnya dalam pandangan orang. Itu beberapa kali, sebenarnya bukan hanya kali itu aja. Waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, keluar rumah, itu kan juga bersama Abu Bakar. Malah dua-duanya gak dilihat, ratusan al-Quju kafir. Beliau baca surah Yasin, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan depan mereka penutup, belakang mereka penutup. Lalu Nabi ambil pasir. Semuanya tertidur lelap. Nabi Muhammad lewat. Nah, sebenarnya nggak harus tidur, lewat kalau dibikin nggak bisa ngelihat pun bisa. Begitulah. Surah Yasin itu surah nyirap. Sampai ayat itu menjadi tersirap musuhnya. Kalau kita baca sendiri, kita yang tersirap. Kadang-kadang baca Yasin ngantuk. Pernah nggak? Jadi menyirap diri sendiri gitu namanya. Yang senyum-senyum berarti pengalaman. Yang baca Yasin, Yasinnya jatuh. Lah, Rasulullah ngajarin tetap pakai penutup kepala, keluar dari rumah pintu belakang, baca Yasin, menaburkan debu. Ada usaha manusia di situ. Jadi bukan istilahnya fatalisme. Jabariyah pasrah sama Allah, bongkokkan total, enggak juga gitu. Sama hidayah juga enggak begitu dalam dakwah. Pasrah terserah Allah, mau ngasih hidayah enggak juga terserah Allah. Kita cukup diem enggak. Di sana ada usaha mengajak. Kalau mengajak nggak mampu, mendoakan. Itu selemah-lemahnya iman. Ada tetangga yang belum ke masjid, ajak, silaturahmiin. Caranya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya modal banyak, diajak makan bareng, pulang-pulang mampir ke masjid. Nah, cari waktunya nih, jam sekian. Kalau dia pekerja di rumah kita beliin sarung, kita siapin sajadah. Itu bagaimana caranya? Itu dakwah bilhal, dengan perbuatan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kata-kata perbuatan itu lebih fasih daripada kata-kata ucapan. Anak-anak muda kita jalan, seneng nggak? Seneng, apalagi gratis.
kita ajak ke villa. Ngapain? Di sononya malamnya tahajud. Ya makan-makan juga gitu. Karena siapa aja itu diajak makan-makan itu seneng. Panjenengan kalau diajak makan-makan seneng nggak? Seneng ya? Awalnya dakwah itu da'a ila ta'am, ngajak makan ke Bukit Sofa. Nabi kumpulin 80 orang ngapain? Makan-makan. Habis itu baru aku ini Rasulullah. Ada yang menentang, ada yang ikut. Itu dakwah mengajak. Termasuk sama keluarga. Anak kita usah ke masjid, ajak makan-makan. Pulang-pulang mampir ke masjid. Waktunya sholat. Nah, paham yang bertentangan dengan Jabariyah adalah Qadariyah. Kita ini mampu menentukan sendiri. Segala sesuatu itu ya untuk manusia. Tergantung pada manusianya. Kalau kita bilang saya bisa, pasti bisa. Tapi yang begitu itu kadang-kadang sombong juga. Kan bilang saya bisa belum tentu bisa gitu. Itu kata-kata motivator. Ya kan? Kata-kata motivator. Harus kita selipkan. Dari 100% ini 1% itu milik Allah. Saya bisa kalau Allah mengizinkan. Gitu. Kalau Allah mengizinkan. Usahanya. Tetapi di sana ada 1% yang milik Allah yang menentukan ini. Makanya sekelas Nabi pun ketika mengatakan besok nggak boleh. Insya Allah apabila Tuhan mengizinkan. Jadi ada di sana paham yang sifatnya semua tergantung manusia, ya itu sesungguhnya nggak sepenuhnya benar gitu paham ini. Karena sesungguhnya manusia itu tetap punya keterbatasan. Apa sih yang kita mampu? Kita mampu duduk juga karena dikasih kekuatan sama Allah. Kalau enggak dikasih kekuatan, duduk aja enggak bisa. Jangan kan duduk, napas saja kan susah. Pernah di mana musim corona, oksigen di mana-mana kehabisan. Banyak orang mati karena nggak bisa napas loh. Sekedar napas. Itu kadang-kadang nggak kita pahami sebagai sebuah nikmat. Padahal ahli neraka itu di sisaannya adalah napas. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Mereka itu hidup di neraka fi samumin wa hamim. Anginnya panas, baunya busuk, udaranya panas. Jadi kalau dihirup oleh penghuni dunia, itu hatinya akan pecah gara-gara menghirup itu. Sisa mumi wahamim. Kalau minum cairan panas dari timah yang mendidih, kalau dipegang aja itu gelasnya, ini akan rampal jari-jarinya. Rampal itu apa ya? Rontok. Beredelin, Indonesianya apa itu? Ya, pokoknya ini pada rontok lah inilah gitu. Habis. Kemudian kalau diminum sampai ke ususnya akan brodoli. Apa itu brodoli? Morat marit atau apa ya? Udah hancur itu ususnya. Tapi kemudian utuh lagi. Itu siksaan. Maka dapat minuman itu nikmat. Bisa napas itu nikmat. Siksaan ahli neraka itu nggak bisa napas, kesusahan, baunya busuk, panas, minuman juga. Ini hal-hal yang dasar bagi kita. Nah, apa artinya rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, tapi kalau nggak bisa napas, nggak ada artinya hidup ini. Punya istri cantik, tapi napas saja ngap-ngapan, nggak bisa ngapa-ngapain. Halo, nah, itu nikmat itu. Cuman deleng doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi di situ sesungguhnya napas itu nikmat. Kembali lagi,
memahami iman kepada takdir. Bukan berarti menjadikan fatalis. Jadi kalau paham kita itu memahami takdir Allah, bukan kemudian kita harus menjadi fatalis yang kemudian nggak perlu usaha. Semua sudah Allah tentuin. Ya, ketentuan itu memang ada, tapi usaha manusia itu dijalankan. Islam sangat menjunjung tinggi amal soleh. Bahkan siapapun yang ingin beruntung, bahagia di dunia dan di akhirat, dia berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan mulia, maka dia harus beriman dan beramal soleh. Enggak bilang ini, sudah tentuin sama Allah kok, surga neraka juga sudah ada jatahnya. Nanti kalau Allah mematikan saya ke surga juga pasti akan baik akhirnya. Enggak begitu. Dari sekarang berusaha. فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, diridhoi, disenangi, radhiyallahu anhum wa radu anha. Pulang ke kampung akhirat itu seneng, disenengin. Seperti kita pulang kampung. Bapak Ibu pulang kampung seneng nggak? Seneng. Disenengin nggak? Disenengin. Kalau kita bawa bekal. Iya kan? Kita seneng kalau punya duit, nah kalau sampai terminal habis keleweran, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai rumah bawa bekal, nah bawa oleh-oleh, seneng, disenengin. Sama kita kampung akhirat, kita bawa bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Maka nanti kita akan seneng dan disenengin. Penghuni langit juga nunggu, bidadari juga nunggu, bukan hanya 100 bidadari. Ada riwayat 70. Ditungguin kita, punya bekal. Bukan duit lagi. Kalau bidadari dunia itu senangnya duit. Bidadari akhirat itu bukan duit. Apa itu? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan seluruh para rasul diutus itu sesungguhnya untuk memperkenalkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, lalu sembahlah Allah. Dengan ketakwaan ini kita menyembah Allah, itu menjadi bekal kepulangan kita menghadap Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi. Tiadalah aku mengutusmu dan rasul-rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadamu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Fa'budun, sembahlah Allah. Bukan hanya penyembahan dohir, tapi juga batiniyah. Kata Imam Nawawi, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini kita akan nanti kita jelaskan belakang. Ini dulu. Siapa yang pengen ketemu dengan Allah dan dia bahagia, senang, diridhoi, fal ya'mal amalan sholihan. Hendaklah dia beramal sholih. Nah, dari sini nggak cukup pasrah. Nanti kalau Allah mau masukin ke surga juga masuk surga sendiri. Mau dapat hidayah juga enggak. Ayo berdakwah, ajak, ayo bareng-bareng diajak ke surga. Fal ya'mal amalan sholihan. Diri dan bersama. Bagaimana? Saya ini belum bisa baik kok, masa orang ngajak baik? Sebagian yang lain protes. Lah dia aja belum bener kok ngajak-ngajak. Halo, ada nggak yang betul begitu? Dia aja belum bener kok ngajak-ngajak. Loh, kalau kita menuntut orang yang mengajak itu bersih 100%, bener 100%, niscaya nggak ada orang yang ngajak. Mengajak kebaikan itu harus walaupun kita belum benar. Nggak ada manusia suci kecuali Nabi. Teruslah mengajak kebaikan, kebenaran walaupun kita belum benar 100%.
Karena seorang pemuda datang, ya Rasulullah, apakah perlu kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar sementara kita masih berbuat salah? Lakukan amal ma'ruf nahi mungkar itu. Kenapa? Semoga dengan ajakan itu bisa membuat dirimu menjadi lebih baik. Ya. Dengan ucapan yang baik itu. Nah, tapi kan ada kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah. Engkau mengatakan sesuatu sementara engkau tidak mengerjakan. Malah dibenci Allah. Bagaimanapun juga sebuah amaliyah yang belum diamalkan tapi itu kebenaran tetap harus diucapkan. Baru bisa berucap yang benar tapi belum bisa beramal yang benar. Lalu bagaimana? Ya terus lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkan. Tetap dianjurkan. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, di sini nanti muncul nih. Nah, berarti kan semua ini harus untuk Allah dan karena Allah, bukan untuk kita. Jangan menyekutukan Allah. Nah, kalau orang ibadah supaya lunas utangnya, itu kan kayaknya ibadahnya bukan karena Allah itu. Ibadahnya karena punya utang. Ada orang ibadah biar usahanya lancar. Itu berarti kan karena usaha. Anda nggak yang model-model begitu? Sholatnya duha rajin biar usahanya berkah. Santunan rajin. Lalu gimana memadukan ini? Nah, ini harus dipahamkan pakai tafsir. Nggak bisa dipahamin. Wah, berarti nggak boleh dong. Kalau kita sholawat biar rezekinya lancar, biar ditolong. Loh, tunggu dulu. Ketika Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Al-Baqarah 152. Ketika Imam Nawawi menafsirkan ini, berzikirlah kamu kepadaku, ku akan berzikir kepadamu. Ingatlah kamu kepadaku, ku akan ingat kamu. Sebutlah aku, ku sebut kamu. Ketika disebut fadkuruni, zikirnya hamba ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah wa la ilaha illallah. Lalu bagaimana zikirnya Allah kepada hamba? Kalau hamba zikir kepada Allah itu kan biasa. Ini Allah zikir kepada hamba. Bukan Yani, Zuni, Agus, bukan begitu. Lalu bagaimana? Allah melimpahkan ihsan, rahmah, nikmah fid dunya wal akhirah. Dengan karena zikir, dengan kita sedekah, salat, puasa, Allah akan limpahkan buat hamba ini kebaikan, rahmat, kemudian nikmat. Di mana? Di dunia dan akhirat. Ada yang porsinya dikasih banyak dunianya, akhiratnya kurang. Ada juga yang dikasih porsi akhiratnya banyak, di dunianya sedikit. Jadi di situ memang Allah akan limpahkan. Wasta'inu fi sabri wassalah, itu ya mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Kata Syafatul Tafasir Muhammad dalam tulisan kitabnya Syafatul Tafasir,
Ali As-Sabuni menjelaskan, wasta'inu fi umurid dunyakum wa ukhrakum. Mintalah tolong dalam urusan duniamu dan akhiratmu. Jadi orang yang sholat duha biar berkah tadi boleh nggak? Boleh, dia masih minta sama Allah. Salawat biar hilang kegundahan kegelisahan boleh nggak? Boleh. Biar dekat sama Allah boleh juga, tapi jangan menafikan ini. Itu juga lebay juga. Biar lunas utangnya boleh nggak? Boleh. Siapa yang melarang? Tapi jangan menafikan ini. Ada tujuan yang lebih tinggi biar dekat dengan Rasulullah, biar nanti diridhoi Allah. Iya, tapi yang ini nggak boleh dihilangkan juga. Karena memang itu berfungsi fid dunya wal akhirah. Wong Nabi aja itu sedih, marahan sama istrinya ke masjid sholat kok. Ngilangin kesedihan sholat. Gelar sajadah, ambil air wudhu, ngapain? Tidur. Enggak, sholat, zikir, hilang gitu. Kan ada orang yang menghilangkan kesedihan, kegundahan, kelelahan, ngapain? Dugem. Orang beriman nggak mau datang kepada Allah dia. Bukan dengan cara itu. Jadi cara-cara tadi termasuk pengen dapat jabatan, tapi dengan ibadah, ya itu nggak salah. Tapi itu tujuan dekat. Yang tingginya adalah kepada Allah. Kenapa jabatan ini juga untuk li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau cuman tujuannya yang nggak boleh itu semata-mata untuk dunia, nah itu nggak boleh. Kenapa? Sholat duha biar rezekinya berkah, biar punya rumah misalnya. Udah punya rumah, duhanya berhenti. Sholat malam ya dapat jodoh, udah punya jodoh nggak sholat malam lagi. Nah, ini yang nggak benar. Seharusnya tetap berjalan dan ada tujuan yang lebih mulia. Apa itu? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata fal ya'mal amalan sholihan berarti hendaklah beramal soleh. Ini kalimat yang singkat menggambarkan dakwah Islamiyah yang mananya beramal baik yang bermanfaat buat diri sendiri, keluarga dan masyarakat demi dan karena Allah. Jadi dengan amal soleh ini disertai keimanan, keikhlasan merupakan kunci kebahagiaan berjumpa dengan Allah. Kalau pengen bahagia berjumpa dengan Allah, beriman, beramal soleh dengan ikhlas. Semoga Allah bahagiakan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi gak pasrah bongkoan, kemudian gak mau usaha, tapi tetap ada di sana usaha yang insya Allah dengan itu Allah ridhoi kita, Allah mudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, mungkin ada ya ruang tanya jawab 1 atau 2 kalau ada, saya silakan. Ada nggak yang bertanya? Dalam beberapa majelis itu malah saya pas hari Ahad kemarin pekan yang lalu di Pamulang itu dia beda. Pembukaan baca-baca dulu kalimah thayyibah, sholawat, lalu sambutan. Habis sambutan saya tampil, saya pembukaan, lalu tanya jawab. Belum menyampaikan isi, tanya jawab dulu. Dari rumah udah bawa pertanyaan. Jadi ada menanya dulu. Inti saya baru 1/4 terakhir. Kenapa? Di depannya jawab pertanyaan dulu. Di rumah udah bawa pertanyaan. Tapi yang kayak gitu jarang. Yang banyak itu ceramah dulu baru nanya. Ada juga yang udah ceramah nggak ada yang nanya. Ada juga. Nah itu kemungkinan 2. 1 sudah paham semua. Yang kedua, nggak ada yang paham. Nah saya nggak tahu tuh. Kemudian jamaahnya itu nunduk semua. Nunduk itu 2. 1 khusyuk, 2 ngantuk. Nah kita nggak tahu gitu. Nah, kalau jenisnya kemungkinan sih khusyuk. Kemudian paham. Nah, tadi waktu saya ceramah juga begini. Nah, itu berarti paham.
Insya Allah. Ini pembahasan ini masih agak panjang ternyata, antropocentrisme dan teosentrisme. Ini saya ambilkan dari disertasi saya. Semuanya agak panjang juga nih pembahasannya. Nah, beberapa ayat yang menggambarkan antropocentrisme itu diantaranya kan walaqad karamna bani Adam, kami telah memuliakan anak-anak Adam fil barri wal bahri. Jadi adanya karunia agama ini memang memuliakan manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami kasih bagi anak-anak Adam itu yang baik-baik. Wa faddalnahum, kami utamakan mereka ala katsirin mimman khalaqna tafdila, atas segala ciptaan Allah dengan keutamaan yang luar biasa. Dan manusia itu dicipta memang yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang nanti kalau baca ayat yang begini akhirnya itu disimpulkan semua untuk manusia, maka sumber daya alam apapun dikeruk silahkan, uang itu memang semua untuk manusia gitu. Tetapi nanti di dalam ayat-ayat yang lain akhirnya kan Allah memberikan peringatan juga bahwasanya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki. Nah, di situ pembangunan, pertambangan dan lain sebagainya tetap boleh, tapi dalam koridor untuk kemaslahatan manusia dan tidak merusak alam. Makanya kalau ada penebangan hutan juga harus ada reboisasi, ada yang ditanam kembali. Ini pohon udah lama ini, udah membahayakan, tebang, tapi disiapkan itu tunas yang kecil untuk menggantinya. Jadi di situ Islam ini sebenarnya mengatur udah luar biasa, lengkap, sempurna. Nah, cuman paham manusia kadang-kadang tertipu oleh kekuasaan, tertipu oleh egoisme, oleh nafsu, itu yang membuat kadang-kadang berat sebelah. Jadi kalau kita kembali ke ayatnya, sesungguhnya Allah SWT menjadikan manusia itu wakilnya di muka bumi sesuai dengan firman-Nya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau dulu Adam, ya sekarang anak cucunya, sebenarnya menjadikan di muka bumi ini khalifah yang namanya manusia. Nah, kita anak cucu Adam sebagai khalifah, pengganti wakil Allah di muka bumi. Yang namanya wakil Tuhannya mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayangi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa dan mengajak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami yang susah payah mendidik membesarkan kami di kala masih kecil ya Allah. Yang masih hidup bersama kami bahagiakan sisa umurnya, sehatkan lahir batinnya. Yang sudah tiada lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya taman-taman surga. Ya Allah, Engkau Maha tahu segala hajat hidup kami, kesalahan kami. Penuhi hajat-hajat kami, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, bimbing tuntun kami, keluarga kami di jalan yang Engkau ridhoi, sampai akhir hayat kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.